Saya udah berpikir sekitar 5, 7, 8 tahun yang lalu, saya pikir Mmm. suatu kali waktu nih saya bisa seperti Star Trek aja nih, pakai hologram gitu aja. Ngapain saya susah-susah ya? Saya khotbah di Sydney, hologram saya bisa ada di mana seluruh dunia gitu. The same, semakin lama Mmm. teknologi akan semakin semakin baik, Canggih, semakin ya. canggih, semakin menuju kepada kita bilang kata sempurna. Mmm. Why not kita nggak embrace demikian. Hai, Shalom, selamat datang di Perikosel Podcast Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dengan saya akan menjadi host Joseph Morris. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Yang pertama kita ada Ibu Dr. Gerda KR Papahan. Shalom Ibu. Shalom, shalom. Lalu yang spesial juga, terutama ada tamu yang begitu luar biasa hadir langsung dari Australia, salah satu dari beliau adalah ketua BPLN Australia. Sekarang namanya Australia atau Australia dan Australia Oceania. Oke. Bapak Dr. Ray Kamenang ya, welcome. Thank you. Shalom. Very glad to have you di sini, Pak. Oh, thank you very much. Welcome me. Nah, kemarin itu saya pas banget baru malam kemarin ikutin diklat, saya lagi mau ke PDM, Pak. Jadi waktu itu malam kemarin tuh Bu Gerda yang bawa materi tentang untuk ngasih distingsi antara heresy atau pengajaran sesat ya gitu. Nah, distingsinya cukup detail. Kenapa? Apakah kita GBI bisa langsung ngecap satu ajaran itu sesat atau enggak? Apalagi zaman classical Pentecostal itu bisa langsung ini sesat, ini berhala, bakar gitu ya kayak gitu. Tendensinya begitu pendeta lama. Tapi argumen yang cukup nyentuh ke saya tuh Bu Gerda saat semalam saya ikut adalah bagaimana kalau udah diakuin sama pemerintah? Gimana kalau pemerintah yang ngesahin? Ya, Bu Gerda kasih kasus, sudah sempat kasus daerah, udah kita kasih tahu bahwa itu sesat, ternyata udah ada suratnya dari pemerintah bahwa jadi agama daerah. Dan kebetulan saya juga di Kemendbud, Kementerian Kebudayaan, kami keluarin setiap tahun tuh bisa 5 sampai 10 KTP untuk agama-agama kepercayaan gitu. Jadi akhirnya kita juga apakah tepat untuk langsung kita ngeklaim satu ajaran tuh ajaran sesat gitu ya, apalagi diklaim sama pemerintah. Nah, mungkin sebelum nanti akhirnya kita akan ngarah ke global gitu, kira-kira dari Bu Gerda atau Pak Ray, kira-kira ada bahasan lebih khusus nggak untuk gimana sih kita nanggepin ajaran yang berbedanya gitu? Silakan. Kalau dari Bu Gerda dulu, Pak. Oke, baik. Yang namanya gereja atau sinodal tentu saja dia kan punya teologi tersendiri. Nah, teologi tersendiri seperti gereja Bethel, dia kan memiliki pengakuan iman. Jadi kaidah-kaidah, standar-standar berpikir teologis kan mestinya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sinode. Tetapi kan dunia ini adalah dunia yang berubah dengan sangat cepat. Demikian juga pemikiran teologis itu pasti berkembang. Nah, kadang-kadang gereja-gereja yang termasuk mainstream itu tidak mampu kadang-kadang mengantisipasi apa yang terjadi karena perubahan itu jauh lebih cepat dengan kematangan berteologi daripada gereja. Nah, dengan demikian kalau kita lihat memang berbicara mengenai heresi kan ada heresi yang ditimbulkan dari penyimpangan ajaran yang datangnya dari gereja. Entah itu gereja sendiri ataupun gereja yang lain. Nah, tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita tinggal di Indonesia yang banyak sekali spiritualitasnya. Betul. Kekayaan spiritualitas ini kan ada pada budaya, ada pada komunitas, ada pada kelompok. Bahkan ini seringkali bersentuhan, mungkin beririsan dengan agama-agama yang sudah ada. Nah, jadi faktor-faktor ini kan seringkali kita tidak antisipasi bagaimana keyakinan doktrinal kita dengan hal yang berkembang
di luar. Nah, di kita perlu menyadari bahwa ada heritage yang sudah dimiliki oleh komunitas, budaya, kelompok, masyarakat. Jadi karena kita adalah masyarakat yang sangat spiritual, maka seringkali spiritualitas kelompok tertentu itu di luar daripada gereja. Nah, jadi ada dua. Jadi yang datang dari pengembangan teologi-teologi yang sudah ada di gereja maupun yang berkembang di dalam komunitas masyarakat yang blended dengan adat istiadat, kultur. Nah, jadi kalau ada sebuah kelompok dengan pemahaman tertentu itu berkembang, tiba-tiba kita mengatakan karena tidak cocok dengan doktrinal utama kita, lalu kita katakan heresi. Nah, kita mesti hati-hati. Contohnya, ada kan agama besar yang diakui di Indonesia dan ada aliran. Nah, aliran ini kan baik itu aliran-aliran yang pada akhirnya muncul dari agama-agama yang sudah ada atau aliran kepercayaan. Nah, itu spiritualitas ini kan sudah terbentuk di dalam komunitas. Jadi kalau mereka ada dengan kita, tiba-tiba kita katakan heresi, heterodoks atau bidat, sementara mereka itu punya legalitas hukum. Artinya hukum diberikan oleh jaminan diberikan oleh negara karena dalam undang-undang dasar negara itu menjamin kebebasan masyarakat berserikat, berkumpul dan memiliki keyakinan. Nah, karena itulah selalu saya katakan ini kita harus hati-hati mengidentifikasi dia sebagai bidat itu kan dari kacamata kita. Nah, tetapi di dalam relasi sosial ya kita mesti bijaksana juga. Jadi artinya gereja dia harus firm dulu dengan teologinya sendiri. Jangan-jangan dia tidak firm dengan teologinya sendiri lalu tiba-tiba nuduh orang lain. Lah kan tidak elok. Atau karena dia tidak memahami doktrinalnya sendiri, ketika ada sesuatu dari luar blended. Jadi masuk, jadi terjadi percampuran. Nah, kemudian ini akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, artinya apa? Ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kita, kita mesti wise, mesti bijaksana untuk mengidentifikasi. Oh, ini tidak sama dengan kita. Bukan berarti kita harus membuat cap tersendiri kepada mereka tanpa kita melakukan riset sosial, riset budaya juga ya, termasuk keyakinan itu. Artinya kita mesti matang dulu dengan isu yang dibahas ini apa, jangan sampai terjadi konflik sosial, apalagi di dalam interaksi menjadi terdistorsi relasi-relasi yang baik di dalam komunitas. Nah, jadi gereja dalam hal ini juga GBI dia mesti matang betul dengan teologinya sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipahami, jadi dia bisa memposisikan diri bukan sebagai musuh. Nah, tetapi belajarlah menghargai orang lain. Nah, salah satu memang karakteristik kita kan berarti itu kan harus diperangi, harus eksorsisme, harus. Nah, ini sikap-sikap ini juga perlu kita pahami bersama supaya tidak, kalau toh pun berbeda dengan kita yang mesti membuat batasan-batasan sehingga tidak tercampur baur di dalam doktrinal. Nah, tetapi menghargai sesama komunitas, sesama manusia, itu kita harus kembangkan. Nah, sehingga memang PR dari gereja adalah bagaimana dia mematangkan pemahaman teologinya. Nah, jadi kalau dia matang dengan pemahamannya, apapun yang terjadi misalnya di luar dengan berbagai pandangan dan dinamika sosial, dia tidak akan terganggu, biasa aja sebagai komunitas. Apalagi menempatkan yang lain menjadi satu kelompok yang harus kita curigai. Nah, itu kan sangat tidak elok. Ya, nah, di era yang sekarang ini baik Pak Rai maupun Pak Morris, dunia kita dunia yang sangat terbuka. Informasi itu menjadi sangat tidak terbatas. Maka PR kita adalah membuat analisis informasi apa yang kita mesti terima
dan kita kembangkan, atau informasi apa yang kita mesti mengatakan, oh ini bukan untuk saya, ini bukan untuk kita, ini untuk yang lain. Tapi kita harus belajar apapun yang ada di dalam di dalam komunitas kita, bahkan di luar interaksi gereja, begitu. Jadi pemahaman ini menurut saya sudah waktunya harus dibangun. Jadi kita tidak bisa lagi seperti dahulu indoktrinasi yang keras begitu, sampai orang tidak bisa mengekspresikan pemikirannya. Betul. Ya, jadi kedewasaan dan kematangan di dalam berpikir ini sudah saatnya kita gaungkan begitu. Supaya itu tadi hati-hati juga. Kita katakan, oh Anda ini heresi, lah kita bisa di-show. Karena apa? Lah kami punya legalitas hukum. Ya kan? Jadi ada baiknya kita juga belajar dulu. Ini apa, komunitas ini apa? Mereka ini belajar apa? Betul. Dan goalnya ini apa begitu. Sehingga dengan kesadaran yang tinggi, maka kita akan berinteraksi dengan orang dengan baik, sembari kita tetap memperkokoh doktrin kita, iman kita kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Jadi perubahan-perubahan di dalam komunitas sosial itu adalah sebuah kewajaran ya. Nah, karena perubahan itu pasti akan ada, tidak mungkin tidak akan berubah. Nah, tetapi kita mesti menyesuaikan. Saya tidak mau mengatakan jadi kompromistik. Iya. Nah, jadi identitas teologi kita tetap harus dipertahankan. Nah, tetapi kita juga harus belajar ada apa sih yang terjadi di luar sana. Nah, sehingga itu akan memperkaya pemahaman kita juga begitu. Nah, kalau dari Pak Ray, konteks serupa pasti mungkin sudah lebih biasa di Australia. Atau sudah terbiasa karena mungkin atmosfer free speech-nya atau free thinking-nya mungkin lebih tinggi gitu. Kalau kiat-kiatnya kalau dari yang kejadian, atau mungkin aku salah, atau justru malah lebih mudah? Enggak, kalau saya bilang sebenarnya kalau saya lihat kita harus kembali ke ortodoksi daripada gereja itu sendiri gitu. Ya ini suatu kali waktu saya lagi lihat buku, ada judul buku aneh juga, Pentecostal Orthodox. Saya bilang, who's this guy gitu. Oh, orang kulit hitam dia. Oke. Terus dia mencoba melihat Pentakosta itu bagaimana gitu. Tapi dari kacamata ortodoks. Nah, karena saya ini reader, pembaca buku, jadi benar kata Ralph Emerson gitu, dia bilang, buku itu kalau kita baca sebenarnya buku itu bukan kita untuk mengambil knowledge-nya. Tetapi buku itu harusnya kita ambil sebagai dia menginspire sesuatu kepada kita. Gitu kan, kalau bukunya tebal ngapain juga gitu. Tapi inspirasi daripada buku itulah yang harus kita pakai gitu. Yeah. What's this book inspired me gitu. Jadi buku itu menginspire saya juga, oh iya, kita perlunya untuk berpikir kepada ortodoksi daripada gereja itu sendiri gitu. Supaya dengan jalan ortodoksi ini kita bisa punya apa ya? Punya benteng untuk bisa, kalau kan pengajaran itu kan progresif. Sekarang kecenderungan sekarang di dunia teologi untuk urusannya kutak-atik Alkitab lah. Kan dulu kan ada historis. Historical critical, criticism gitu. Sekarang itu udah nggak dipercaya lagi. Para teolog-teolog sekarang mengatakan that's make us silly. Iya, udah nggak ngeliat itu lagi. Udah nggak ngeliat itu lagi, gitu. Lah sekarang kalau sekolah-sekolah Alkitab masih ngajarin historical, diketawain. Orang yang dulu proponden yang begitu udah nggak mau menggunakan lagi, karena pola pendekatan pendekatannya bukan kritis masalah kritik teks lagi. Iya. Bukan histori, tetapi bagaimana teks itu bisa menjadi berkat bagi orang yang membacanya dan menginterpretasikan. Dan akhirnya berpulang-pulang kembali, ternyata kita harus kembali kepada ortodoksi gereja itu sendiri. Bapak-bapak gereja kan, kita kan jarak antara kita dengan Yesus itu kan jauh. Tapi bapak-bapak gereja itu dekat loh.
100 tahunan itu deket tuh. Jadi mereka masih tetap istilahnya murni yang mereka dengar, dan mereka menginterpretasi kita, menginterpretasikan teks yang ada itu dekat sekali gitu. Nah, berpulang kembali kepada ortodoksi ini, kalau journey saya yaitu akhirnya saya harus belajar juga tentang teologianya gereja Katolik itu bagaimana. Karena mereka tuh gereja Katolik tuh udah ribuan tahun loh, dan mereka tuh tetap stick dengan hal itu gitu. Iya. Dunia berubah, mereka tetap aja. Even reformasi, Luther mengadakan reformasi, mereka tetap ada loh. Sampai jadi tradisi mereka. Iya, karena mereka ngomong, loh, kita tradisinya dari para rasul, bapak-bapak gereja. You tradisi dari mana? Iya. Dan mereka udah membuktikan gitu. Jadi kita baru 100 tahun Pentakosta loh. Jangan lupa loh, mereka sudah teruji ribuan tahun, ratusan tahun. Nah, ini yang kita harus lihat juga. Jadi saya pikir kita juga harus, para pendeta, para guru atau teolog harus kembali kepada ortodoksi daripada apa yang kita belajar gitu. Nah, ini yang ini mengignite saya gitu. Nah, harusnya kalau saya jujur, harusnya kita sekolah Alkitab itu harus kembali mengkuliti kembali pengajaran bapak-bapak gereja yang pertama untuk melihat gitu. Karena ini kan jadi fondasi bagi kita gitu. Nah, keuntungannya kita adalah di stream Pentakostal dengan karismatik, kita akan menekankan Roh Kudus di dalam seluruh, dan mereka juga menekankan masalah Roh Kudus loh, inspirator gitu ya. Nah, kita punya kelebihan yang sebenarnya bagi saya itu sebuah kekayaan yang luar biasa bagi kita. Harusnya kita jauh lebih in depth, dan kita tidak akan tergoncangkan oleh angin-angin pengajaran yang datang, yang baru gitu, karena kita sudah mengerti roots-nya itu apa gitu. Nah, memang saya lihat GBI tengah mencari, dan saya berharap dalam 1-2 kali kita menemukan, dan itu memang tugasnya Ibu Ger sebagai Ketua Departemen Teologi itu nanti menemukan dan menyebarkan. Saya sering bilang sama Ibu Ger, harus ada sistematik teologianya GBI gitu, harus ada gitu. Saya juga lagi dalam sana saya lagi menulis sistematik gitu, tapi saya nggak ngeliat sistematik teologi Pentakostal itu tidak seperti yang ini, karena saya readers, jadi saya bacanya range booknya banyak gitu. Nah, saya ingin melihat apa sih yang Tuhan mau buat GBI itu sendiri gitu. Jadi kembali kepada ortodoksi itu. Jadi kita harus belajar dulu rootnya ini bagaimana nih persoalan. Pertanyaan filosofisnya itu harus ada. Gitu. Karena kebanyakan kita ini kan cuma mengcounter apa yang datang, kita counter. Tapi harusnya dilihat tuh filosofisnya itu apa pekerjaan itu. Dan ini tidak semua orang akan melakukan hal demikian. Ya, hanya tugas para teolog. Kalau saya cuma reader, membaca dan melihat dan tokoh praktikal gitu, oh ini begini gitu. Nah, di dalam hal ini juga kan kita juga harus lihat juga ya, dunia sekarang ini berubah. Saya tinggal di Western Society, pemikiran itu bebas, gitu. Pemikiran itu bebas. Mau ngomong apa aja bebas gitu. Even youth interpretasi itu bebas gitu. Sometimes too much. Ya, sometimes enggak ini. Kita enggak terlalu memperdebatkan, mempermasalahkan itu menjadi sebuah hal yang sakit hati gitu ya. Dan menjatuhkan judgment, oh you salah nih bla 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 gitu. Karena kebebasan berpikirnya kita gitu. Nah, Indonesia ini kan ada min dan plus ya. Indonesia kan negara religius lah gitu lah. Tetapi setengah-setengah gitu. Mau kebebasan berpikir tapi harus dijaga.
salah satu negativitasnya gitu. Ketika ada sesuatu yang berbeda, lalu kita akan mengatakan enggak, you salah gitu. You sesat gitu. Di Western Society waktu ketika terjadi permasalahan Da Vinci Code itu nggak heboh. Saya lihat kok Indonesia heboh masalah Da Vinci Code. Ya. Apa permasalahan? Ini nggak jadi masalah. Hyper grace nggak jadi masalah. Di luar negeri nggak ada masalah. Itu kebebasan orang. Nggak mempengaruhi gereja-gereja bule, nggak mempengaruhi gereja-gereja Indonesia. Tapi kenapa di Indonesia harus dipermasalahkan hyper grace-nya? Karena di dalam kalau saya lihat di dalam background pemikiran orang Indonesia gitu tidak ada kebebasan berpikir. Bukan berarti mereka benar, tidak ada kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir ini juga lah yang mungkin bisa menjadi batu sandungan juga, menjadi nilai yang buruk juga ya gitu, di dunia society. Jadi kita bisa ngelihatnya tuh lebih broad ya. Ya ide-ide liar itu harusnya bagi saya itu harusnya diizinkan terjadi dalam gereja. Let's say, saudara kan mengadaptis ide liar di dalam kita melakukan ibadah. Tahu nggak gereja Indonesia punya sekarang ide liar yang tidak liar lagi? Saya kasih contoh, penggunaan lights. Betul. Itu kan ide liar. Betul. Kami menggunakan ide liar itu tahun 2003, 2004. Betul. Pastor Jimmy ada di sini. Dia tahu tuh. Saya adopt American punya bawa ke Australia. Ide liar. Tapi orang, wah kok ya tanggapan pertama jemaat, masa di gereja dijadiin disco? Iya kan? Nah sekarang hampir semua, ya to be honest, gereja GBI menggunakan lampu disco liar. Itu kan setan, itu kan dosa. Nah coba ini kan evolusi, terjadi sebuah evolusi pandangan terhadap gitu. Kita pertama orang Indonesia tuh gak menerima gitu. Tapi lama-lama kita adaptable juga. Karena semakin banyak orang yang menggunakannya. Itu kan tantangan buat kita. Pada akhirnya kita melihat banyak gereja sekarang mencoba pendeta-pendeta muda. Oke, kita semua kalau gereja bangun harus punya lights. Iya. Harus punya multimedia yang bagus. Somehow jadi standar sekarang. Jadi standar kan. Padahal it's wrong. That's artificial. Iya. Karena ortodoksinya tuh nggak dibelajarin. Apa itu ibadah gitu. Nah kalau ibadah cuma diukur dengan production, terjadi sesuatu misrepresentasi daripada ibadah itu sendiri. Nah ini bermain di alam bawah sadar sebuah kultur gitu ya. Iya. Nah coba dipikirkan tentang hal itu. Jadi makanya misalnya LGBT, oke LGBT di dunia barat terjadi pertentangan pada awalnya untuk memasukkan gitu. Tapi sekarang mulai di-reduce tuh, kelihatan reduce sekali. Karena ternyata di kalangan evangelical juga mereka mulai mengakui ada kecenderungan orang untuk menjadi gay, tetapi dia mau hidup benar, dia mau hidup kudus. Dia mau hidup benar, tetapi dia punya kecenderungan gay-nya tuh ada gitu. Dan ada beberapa ministry, beberapa gereja mengizinkan hal itu. Dia nggak kawin, tapi dia masih punya kecenderungan untuk hal tersebut. Dan mereka diizinkan untuk melayani. Iya. Ya seperti yang kamu ngomong, mungkin itu libertarian ya. Posisi di tengah-tengah, dia terima. Karena dia nggak bisa buat apa-apa juga gitu. Iya. Nah kalau kita mungkin kita orang Pentakosta, even Asian Pentakosta, wah nggak bener loh. Masa lo gay, lo mau melayani dan sebagainya. Tapi dia bilang, ya I know it's wrong, but that's my kecenderungan doang. Gitu. Ada teman saya bilang sama saya, dia bilang begitu. Ya sekarang ada kak pendeta-pendeta yang begitu. Dan mereka it's good, they good gitu. Nah, cuma itu kan pandangan liar. Nah melihat dari ortodoksi itu Pak Rey, karena mungkin saya ada di libertarian kali ya.
Ya walaupun lebih ke kanan ya. Karena saya dari libertarian tuh jadi kerasa banget ada perubahan itu. Dan GBI dari dulu selalu ngambil defensive stance. Nunggu ada apa dulu yang datang, baru kita kasih tahu kita gini loh gitu, tanpa harus nyerang. Menurut saya ini udah bijak banget dan diatur sama Bu Kirana sebijak itulah gitu. Kenapa? Karena memang GBI juga tergolong majemuk, ya walaupun kita tetap ada pengakuannya dan segala macamnya ya, tapi tetap kita cukup luas di spektrum itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari ortodoksinya GBI, tetap ortodoksinya selalu berusaha untuk memberikan vocabulary baru, kosakata baru untuk menghadapi tren-tren baru gitu atau masalah-masalah baru. Nah, mungkin sekalian kita langsung masuk ke topiknya, itu adalah sekitar mungkin 5-10 tahun menuju tahun ini, kita gereja karena ada isu LGBTQ+, bahasa kita terhadap stance pengakuan kita, mungkin saya nggak bisa bilang berubah ya. Kita tetap kuat, ortodoksinya tetap ada gitu ya, pengajaran utamanya tetap ada. Tapi bahasa kosakatanya itu jadi lebih inklusif. Jadi lebih nerima. Jadi kayak semacam ada social awareness di gereja, bahkan sampai ke pulpit, sampai ke atas mimbar, untuk bicara tentang menerima mereka yang berbeda, gitu. Mau nanti pada akhirnya diterima datang ke gereja doang, ada yang bisa terbolehin pelayanan kah, ada yang sampai jadi pendetanya kah, gitu. Dan itu variasi lah mereka ya dengan persepsi mereka masing-masing, gitu. Tapi saya lihat kayaknya akan trennya berubah nih. Ini diskusi kita tadi semenjak naiknya Trump masuk ke ke White House, di speech-nya dia bilang from now on gitu. Bahkan waktu pertama kali dia di vote udah akan menang ya, udah secara voting udah fix menang, officially menang, udah ngomong duluan. There is no serious country that admits more than 2 genders gitu. Intinya adalah ya udah sekarang admitnya 2 gender aja. Nah, yang saya penasaran saat kita gereja mungkin agak lebih luas sedikit, nggak langsung ke GBI dulu. Gereja udah kebiasaan untuk welcome mereka yang berbeda, welcome mereka dengan ajaran berbeda, atau bahkan sampai sini praktiknya berbeda, sosiali berbeda gitu ya. Mereka LGBTQ+ gitu. Udah kebiasaan kita untuk terima mereka, tapi sekarang pemerintahnya ya secara nggak langsung tetap sih Amerika masih sampai sekarang masih jadi the culminating power gitu of somehow the social rules globally untuk ya udah sekarang kita kembali ke konservatif gitu. Apakah gereja harus kembali gitu? Kak, saya mesti dibenerin dulu ya. Trump itu bukan mempermasalahkan sex preference. Oke. Betul. Beda ya. LGBTQ+ apa itu sex preference. Yes. Yang dia permasalahkan adalah gender. Jenis kelamin. Betul. Kalau dia mempermasalahkan mempermasalahkan sex preference. Dia punya menteri keuangannya itu gay. Iya, punya suami. Punya anak lagi. Double tuh. Berarti dia kan menentang LGBTQ. Enggak, dia nggak menentang. Nah, itu kan yang dipatronkan ke gendernya ya. Pertanyaan tadi adalah karena kalau masalah gender adalah masalah function, heredity. Betul. Biological gitu. Di dunia manapun kedokteran hanya mengakui 2 gender. Why you have make it another ya yang gender ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahkan sampai 1000 that's hallucination manusia. Iya dong, hari ini di Australia diajarin tentang hal itu. Kalau you one day hari ini you biologicalnya laki, lalu besok lu berhalusinasi jadi perempuan, you masuk toilet ya toiletnya itu perempuan. Dari kecil udah diajarin tentang hal itu, kebebasan untuk menentukan itu haknya dia gitu. Ya kalau kita kembalikan René Descartes itu permasalahannya di René Descartes ya. Aku ada karena aku berpikir menjadikan dia. Yes, tetapi kan René Descartes kan tidak hanya di dalam titik itu aja dia bicara. Dia kan sebenarnya menghubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Yang memberikan dia hak untuk berpikir gitu.
Untuk dia ada gitu. Nah ini yang kita harus lihat juga gitu. LGBTQ itu karena kalau kita masuk ke ortodoksi gerejanya kita, gereja Katolik itu menentang loh ribuan tahun loh. Sampai mereka mengatakan if you, misalnya Presiden Biden, itu sampai dia tuh ditolak untuk ikut misa loh. Karena dia membuat apa statement, kita akui aborsi, kita ini terima, nggak dikasih masuk. Gak dikasih masuk. Itu bishopnya tuh crazy. Presiden dilawan sama dia. Karena itu menentang ajaran gereja. Iya. Nah kita belum seperti mereka. Belum seperti. Itu sebabnya makanya mungkin GBI perlu sekali di statement of faith-nya GBI gitu. Perlu diperdalam, diperjelas. Istilah kita. Nanti kalau udah selesai diindoktrinasi. Iya. Diindoktrinasi ke semua pendeta yang ada. Dan dari pendeta, semua institusi pendidikan yang ada di bawah GBI itu harus mengadop ini. Kita nggak bisa lain, nggak bisa ada, bagi saya nggak bisa ada solusi lain. Betul. Ortodoksi itu harus kembali lagi gitu. Kembali lagi ke dalam kita bergereja. Nah, tapi kan kuatnya ortodoksi itu biasanya bisa lebih efektif kepada kaum-kaum dari pelayan, maksudnya dalam apa namanya fungsional pelayan gereja itu kepada shepherd gitu atau pendeta atau theologian gitu ya. Biasanya kalau udah ranah misi kan there's always a need of new vocabularies gitu. Ya, itu kan kalau saya bilang kan jadi menjadi cabang daripada ortodoksi itu sendiri gitu. Tetapi kan itu kan intinya di core-nya di situ gitu aja. Dan ini merupakan challenge-nya GBI. Ya, coba contoh sekali. Contoh saya lah gitu. Dulu waktu saya masukin model gereja pakai light dan sebagainya, lalu saya rubahnya apa? Saya nggak pakai jas lagi, pakai jeans, pakai sneaker, pakai kaos khotbah. Masa pendeta begini hari Minggu? Itu belasan tahun saya lakukan. Muncul sekarang orang Indonesia, pendeta-pendeta Indonesia. Gitu semua. Sekarang semua begitu. Pakai kaos, pakai jeans, pakai sneaker. Saya yang udah main dari tahun 2004, 2003, 2004. Sekarang kembali lagi pakai jas lagi. Nah itu juga yang bikin saya embrace gereja yang saya pelayanan sekarang di GBI Marsaron, saya sebut aja langsung deh ya. Karena embrace-nya adalah itu sampai ada satu kaca itu di belakang stage. Sudahkah Anda rapih untuk Tuhan gitu. Di kacanya itu kayaknya emang semua pelayan tuh pasti lewat lorong itu terus pasti lihat kaca dulu nih gitu. Sampai jadi kayak ya udah ada kayak somehow a kind of tradition ya tetap pelayanan pakai jas, kemeja, harus pantofel gitu ya, harus dasi gitu. Rapi sesuai yang dulu gitu. Is that a term, is that somehow kayak semacam kita sudah lelah dengan, apakah kayak ada seakan-akan gereja itu lelah sama, aku nggak bisa ngomong keliberalan ya, tapi ke kontekstualisasiannya gitu, tendensi kontekstualisme. Saya rasa ada kecenderungan akhirnya balik lagi gitu. Semakin lama kita dalam gereja ya, semakin lama menurut saya nih, semakin lama kita dalam gereja terlibat di dalam teologi pragmatis gereja, lokal dan sebagainya. Lama-lama umur kita itu membawa kita kembali kepada asal konservatisme gitu. Lah iya. Jelas. Sekarang gini. Sekarang saya mau ngapa lagi gitu ya. Misalnya saya mau ngapa lagi sih? Mau pakai sneaker, mau apa yang dicari gitu. Kan gitu. Mau apa gitu. Akhirnya kita kembali lagi ya juga ya Tuhan ya. Ya udah kembali aja begitu. Ya sama seperti ceritanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas meninggal 49 tahun kalau nggak salah. Sebelum dia meninggal ada cerita, saya pernah baca buku biografinya. Dia masuk ke gereja, lalu dia ada di dalam gereja cukup lama, dia doa bla 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 bla. Dia keluar dia ketemu temennya. I got Jesus. I met Christ.
So whatever I've done is nothing. It's nothing katanya. Jadi puluhan tahun dia nyelidiki dengan segala sesuatu itu, I'm nothing. I met Christ. That's it. Jadi kayaknya begitu ya. Setelah itu dia meninggal gitu. Jadi menurut Bukir, is it okay kalau untuk kita bilang, apakah benar ini akan mengembrace tendensi kita kemudian nih ke depan untuk ya udah nggak usah harus berusaha berkontekstualisme lagi gitu? Ya enggak. Bagi saya sih enggak. Karena kan hidup ini sebuah proses. Nih kalau di pastoral practical, Pak Rey, itu sekarang kita ada, aku sebut aja nih langsung di podcast ini deh, ada Buddha worship. Itu pakainya itu baju-baju kayak kita GBI Mega Church di tengah kota Jakarta, gitu, yang pakai bajunya loose sopan gitu, loose tapi keren gitu, terus habis itu pakai sneakers gitu ya. Loncat-loncat juga, di gerejanya LED lebih gede, nggak ada salibnya juga gitu, tapi dia makin nyanyi satu nama yang menolongku gitu. Tapi itu it came from Buddha gitu, gitu. Lah, jadi Buddhist worship gitu. Kalau baju loose tuh kan kayak drama. Orang Korea bajunya loose, oversize. Iya, oversize. Gaya-gaya begitu kan. Orang Korea kalau ditanya what the wear of Korean people, cari di Google deh. They always wear oversize. Iya. Every jacket, every oversize. Gereja Mega Church Pentecostal di US kan udah begitu juga. Ya gitu. kan oversize kan mereka ngeliat itu. Nah, Korean drama. Nah tapi sekarang akhirnya udah balik lagi kan gitu. Ada kayak mungkin somehow ya, kalau saya anak sosial media banget, the rising of Jordan B. Peterson gitu ya. The rising of Ben Shapiro gitu. Beberapa debaters kaum kanan. Mereka nunjukin muncul dengan ya rapi lagi gitu. Iya memang. Gitu. Kan kembali lagi saya bilang. Kan ada sebuah riset, otaknya konservatif sama otaknya liberal itu beda. Otaknya liberal itu katanya lebih banyak kelabunya, tapi kalau otaknya konservatif rada-rada jelas, terang gitu, rapi ya. gitu. Ya bagi saya sih sebuah proses evolusi ya. Evolusi kita evolusi kita berteologi, evolusi kita. Tetapi kembali lagi, sebenarnya evolusi ini membawa kita kembali kepada core-nya kita, kembali ortodoksinya kita gitu. Saya ngeliat iya juga ya Tuhan ya. Waduh. Tapi apakah saya regret untuk enggak? Kita nggak perlu regret, itu kan bagian daripada perjalanan kehidupannya kita, perjalanan kehidupan teologianya kita. Yeah. We don't have to regret in this life gitu. Yang paling penting adalah kita menjaga jemaat untuk berpikir baik, berpikir benar gitu. Tapi pada akhirnya apakah should church be like that? Jadi distinctive. Kalimatnya kan jadi berbeda dengan dunia gitu ya, gitu. Nah, kalau dulu kan kita pakai baju-baju itu dengan perangkap lighting, GBI muncul terkenal karena selalu ada band di gerejanya dan AC itu karena supaya menjangkau dunia kita nggak boleh kita perlu terlihat sama kan. Nah sekarang kita jadi kebalik lagi kan kemarin itu. Dengan pengaruh demikian, lihat dong. Gereja-gereja mainstream kan mulai ikut punya band, punya light dan sebagainya. Tapi kan pengaruh positif kan. Tapi sebenarnya tujuan yang gereja-gereja begitu waktu mereka lontari karena itu kan untuk menjangkau dunia itu. Karena kultur Kristen sangat berbeda dengan kultur dunia. Nah, kekristenan berusaha untuk memodifikasi sedikit kulturnya untuk mengadopsi hal tersebut. Tapi saya rasa itu nggak ini juga ya, nggak perlu harus dilarang karena itu memang harus begitu pola penjangkau kontekstualisasi. Jadi kita pilih gereja misioner atau gereja distintif? Gereja misioner yang distintif dong. Gereja misioner yang distintif karena misionernya itu memang ada jiwa di dalam jiwanya gereja. Gereja harus misioner. Kalau gereja nggak misioner, ya dia bukan gereja dong. Yes. Misioner itu kan untuk jangkau jiwa. Gereja ada kan untuk penjangkauan jiwa. Kalau gereja nggak menjangkau jiwa, gereja mati. Gereja cuma performance doang. Gereja cuma nampung-nampung pindah dari orang lain. Dan pada akhirnya 5 tahun, 2-3 tahun lenyap gereja itu. Lenyap gereja itu. Itu udah kelihatan, udah datanya udah gitu ya.
istilahnya kan saya ini pemain lama di gereja. Iya. Gitu, bukan pemain baru. Makanya pemain lama ini kasih tahu sama pemain baru gitu aja. Mungkin niatnya gimana Ya, kalau kayak gini? Jadi ini mengingatkan saya kembali, ini agak jauh nih. Tetapi mengingatkan saya dengan kisah Ayub ya. Iya. Jadi ini menarik juga. Jadi Ayub ini kan datang dengan identitas ortodoksi Timur Tengah yang monoteistik gitulah ya. Jadi dia beribadah, mempersembahkan korban. Tetapi kemudian turbulence datang. Iya. Yaitu dengan sakit penyakit. Lalu teman-temannya giring dia dengan perspektif budaya ya. Nah menurut tradisi kita Anda pasti salah gitu ya. Waduh ada argumentasi panjang dan lebar. Tetapi yang lain mengatakan, ini konsep apa nih? Kenapa kamu kok bisa sakit gitu ya? Jangan-jangan ada leluhur gitu kan. Nah tapi yang lain katakan, enggak, kamu kayaknya ibadahnya kurang deh. Gitu ya. Jadi artinya Ayub ini kan dia mengalami turbulensi dari dalam keluarganya, kalau boleh saya katakan demikian, dari budaya, dari religi, dari pengetahuan, macam-macam hal. Jadi turbulensi ini akhirnya balik lagi kepada kalau dikatakan tadi para bilang ortodoksi awal ini, aku mengenal Tuhan. Jadi kalau begitu dulu saya pengenalannya itu seperti apa ya, tapi sekarang aku mengenal Tuhan. Jadi saya melihat bahwa gereja sesungguhnya pun demikian. Jadi kalau dia berangkat, taruhlah kita katakan dia berangkat di dalam ortodoksi yang benar. Pemahamannya terhadap kitab suci, terhadap trinitas, terhadap pelayanan gerejawi, terhadap perspektif iman, sampai kepada hal-hal yang eskatologis. Nah jadi kan doktrinnya dia sebetulnya kan tahu dong udah ada gitu. Tapi dunia itu menarik tadi. Dunia menariknya kepada hip hop gitu. Jadi kemudian kepada break dance, tadi diskotik, ditarik kepada lagu musik slow rock, pop rock, Hindi dan seterusnya. Jadi kan dunia itu akan selalu bergerak demikian rupa. Untuk apa? Untuk kita taruhlah mewarnai dunia. Dan ini kan kita tidak akan pernah bisa mengatakan stop. Jadi kalau kita mau jujur melihat, itu kan kadang-kadang dia jalan dengan dinamika persoalannya, akhirnya balik lagi kepada titik awal. Gaya demikian, model demikian, studi juga demikian. Gitu ya. Jadi gereja pun demikian. Pada akhirnya kita akan kembali. Apakah kita mengenal siapa Tuhan yang kita puja ini, yang kita layani ini, sama seperti Ayub. Ayub memang tidak dinarasikan dengan narasi yang enak-enak seperti tadi. Kalau di sini kan fasilitas, model, gaya. Nah tapi kan Ayub kebetulan diperkenalkan dengan sebuah penderitaan. Penderitaan yang diinterpretasi dari banyak hal begitu ya. Tapi pada akhirnya dia harus tetap eksklusif di dalam pengenalannya akan Yahweh. Walaupun berbagai peristiwa sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dan saya melihat gereja kan konsepnya adalah dipanggil dari dunia untuk bersekutu dengan Tuhan. Kan itu kan. Jadi dipanggil dari dunia itu akan berubah terus. Dan tidak mungkin kita katakan untuk stop akan perubahan itu. Nah tetapi persekutuan dengan Tuhan, atau paling tidak tugas dan panggilan gereja ini, dia harus tetap lakukan. Seperti tadi, apakah dia harus menjadi gereja yang misioner, gereja yang koinonia, gereja yang diakonnya, gereja yang marturia. Nah ini kan tetap bahwa gereja memang tugas dan panggilannya itu di tengah-tengah berbagai ragam situasi yang muncul itu. Nah makanya kalau kita katakan ortodoksinya itu akan tetap dipertahankan, ya, dan ini akan menjadi sangat eksklusif. Karena ortodoksi ini kan berbeda dengan religion yang lain, agama-agama yang lain. Jadi ini yang tetap harus dipelihara. Yang lain itu adalah konteks
di mana ada interaksi-interaksi sosial. Kalau kita katakan kontekstualisasi, modernisasi, sekularisasi, dan itu kan cuman sekedar istilah-istilah yang kita yakini dan kita terima bersama sebagai bagian integral daripada komunitas. Tapi yang tidak berubah ini adalah ya yang diyakini sebagai trinitas ini kan tidak berubah. Mau kebaktiannya di mall tetap sama, kebaktiannya di bioskop sama, kebaktiannya di udara sama, termasuk juga di bawah laut sana kan sama. Nah itu barangkali yang perlu dipelihara terus menerus. Kalau gaya, fasilitas, performa dengan instrumen yang kita pakai ini pasti akan berubah terus. Ya, karena apa? Pengetahuan makin bertambah, maka dinamika alat-alat yang digunakan juga akan bertambah, sehingga tahu nanti pastor hologram barangkali akan juga dimanfaatkan. Saya sudah berpikir ke arah itu, Ibu, sebelum AI itu ada dan apa ya, dan e-church gitu ya, digital church gitu-gitu, meta church atau whatever gitu. Saya udah berpikir sekitar 5, 7, 8 tahun yang lalu. Saya pikir satu kali waktu nih saya bisa seperti Star Trek aja nih, pakai hologram gitu aja. Ngapain saya susah-susah ya? Saya khotbah di Sydney, hologram saya bisa ada di mana seluruh dunia gitu. The same. Semakin lama teknologi akan semakin baik, semakin canggih, semakin menuju kepada kita bilang kata sempurna. Why not kita nggak embrace demikian? Kayak misalnya AI. Trump tadi dapat dana, masukkan dana 500 billion. 500 billion untuk membangun AI. It's crazy. Kenapa AI penting? Karena AI saya menggunakan AI untuk khotbah. Sekarang semua membangun rumah, membangun hal-hal yang rumit, sekarang semua pakai AI. Bisa dibayangkan, apakah kita nggak boleh menggunakan AI? Ya udah ada sih dari Ibu ya, dari pemaparan masalah teologi ini, tapi bagi saya juga ya kita juga harus berani juga embrace untuk hal ini AI itu, untuk ya why not kita nggak gunain gitu aja. Sekarang kita masih hidup gitu. Selama kita masih hidup yang kita bisa. Kemarin saya bilang sama direktur sekolah minggu saya bilang gini, itu kan anak-anak tuh kan usia 3 sampai 5 itu kan di kelas apalah whatever they call it gitu. Gimana kalau kita rubah sekarang, daripada sekarang cuma duduk diem gambar-gambar clear cerita gitu. Pakai aja iPad, bilang. Masukin kasih aja iPad, kan anak-anak sekarang kan cucu saya pakai iPad di sekolah. Masukin aja program belajar, bergereja, game sosial. Jadi mereka datang, you tinggal datang, kasih iPad, kita belajar, you tinggal pencet. Ya anak umur 3 tahun sekarang udah bisa pencet YouTube. Jadi saya bilang ya kita gunain culture untuk bisa memberkati gereja kita, saya bilang. Ya itu sama kayak modelnya pemahamannya Perdana Menteri Belanda, Kuiper kalau nggak salah itu. Dia menggunakan teologi ya untuk dimasukkan bagi pengembangan gereja, bagi pengembangan manusia Belanda. Wah itu wow. Ini orang udah ngomong dari tahun 1900-an. Perdana Menteri ini, dia teolog. Tapi dia masukkan untuk bagi pengembangan gimana. Jadi budaya, jadi kekristenan itu makanya Belanda itu bukan sosialis, tetapi dia merupakan negara demokrat, tapi modelnya sosialis karena semua orang harus punya rumah. Di Belanda itu nggak tidak punya rumah, semua orang harus punya rumah dan pemerintah harus memprepare. Itu kan sosialis sebenarnya, bukan banana republik, itu sosialis. Tapi itu dilakukan oleh teolog yang menjadi perdana menteri loh. Wow. Berarti kita bisa melihat sebenarnya teologi itu sebenarnya apa yang kita belajar pada Tuhan itu bisa langsung dipraktekkan dan itu bisa mengubah lingkungan kita gitu. Jadi bagi saya sih AI dengan AI sekarang ini ya patut kita embrace, walaupun
pencipta AI juga agak sedikit khawatir gitu. Takut karena nanti kan akan kita mengunworkkan banyak orang di dunia ini gitu aja. Tapi kan tidak bisa juga, tetap aja. Ya dulu kan kita kan takut sama takut industrialisasi. sama inilah, takut sama komputer lah, sama barcode lah. Iya. Sekarang orang semua pakai barcode. Sekarang gereja aja kalau persembahan pakai itu. QR ya. QR. Dulu kita takut jangan-jangan ada tulisan 666 di belakang. Why? Karena interpretasinya kita terlalu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, dan kita mengadakan itu menjadi sesuatu yang ada. It's crazy kita, makanya ortodoksi itu kembali penting. Melihat itu kembali, dan itulah landasan kita untuk kita berkembang. Dan GBI harus punya ortodoksi pengajaran itu. Ya mungkin sekarang lagi memang lagi di dig up ya sama departemen teologi. Tapi itu sesuatu yang harus secepat mungkin gitu. Mungkin mereka kurang dana ya, BPP Indian dana. Saya udah ngomong-ngomong sama Ibu Ger waktu Ibu Ger itu berapa sih sebenarnya itu orang-orang itu dibayar berapa sebenarnya untuk ngurusin itu tuh. Wah ada dananya, ya udah nggak apa-apa. Ya kalau misal butuh dana ya kita cari dana karena ini penting bagi generasi berikutnya gitu. Bagi untuk GB itu baru 50 tahun. Gereja Katolik itu udah 2000 tahun. Can you imagine gitu ya. Jangan kita lawan mereka. Mereka udah membuktikan kelamaannya mereka, dan mereka ortodoks sekali. Saya kagum tuh sama Pope Benedictus. Benedictus itu luar biasa sekali, Kardinal Ratzinger tuh. Luar biasa sekali untuk bela Yesus itu Tuhan. Yesus is Christ, the Son of living God. That's it. You mau ngomong apa? Jadi ortodoksinya tuh kuat sekali. Sorry ya, saya banyak baca buku sekarang, saya lihat banyak teolog-teolog Protestan itu jadi masuk Katolik. Gara-gara baca Ratzinger, karena ternyata di Protestasi udah jadi liberal, udah nggak mempercayai Yesus itu bangkit apa enggak nih peristiwa kebangkitan ini, ada peristiwa dibuat para murid-muridnya supaya Yesusnya famous atau bagaimana? Jadi pertanyaan kan jadi nggak lucu. Dan banyak teolog itu bukan teolog abal-abal, yang benar-benar deep, dan mereka lihat ini ortodoksinya ini nih yang sekarang kita perlu embrace. Anti-right itu very very good. Jadi orang-orang Pentakosta harus baca anti-right juga untuk hal tersebut. Ya saya juga baca teolog-teolog yang Pentakostal ya. Yang kelihatannya mereka tuh fine aja kan. Dan kita orang GB itu ya please Bapak Ibu, student-student yang ada, you must be belajar benar-benar root nih kita. Dan kita berharap STTB itu akan menjadi pioneer untuk hal tersebut gitu. Pemikiran yang liar pasti ada. Enjoy aja pemikiran liar. Dan itu hal biasa saja ya. Biasa-biasa aja. Itu hal yang biasa dalam dunia akademik. Ya, saya wanti-wanti jangan nanti pemikiran liar itu akan menjadi sesuatu yang normatif. Ya saya udah contohkan. Light, sneaker, jeans. Itu pemikiran liar. Gak mungkin pendeta. Juga pasti nangis. Aduh sekarang pendetanya pakai sneakers gitu. Bukan hanya pendetanya, para pemimpin GBI sekarang pakai sneakers kalau datang. Dan saya ngelihatnya, saya nggak mau pakai sneaker. Kenapa? Itu sneaker pakaian saya sehari-hari. Iya. Kembali ke ortodoksi. Mungkin tepat juga kali ya kalau kita punya ortodoksi satu, kalau misalnya ada pemikiran baru, ada tren baru sosial kah, politis kah. Kayaknya sirkulasi aja, dan akhirnya kita kembali lagi ngelihat ini lagi nih yang tepat gitu. Kalau di seni saya ngelihatnya adalah dulu pertama kali Katolik datang ke sini berani embrace holistik dari adat budayanya setempat. Sampai kira Muslim datang pakai Wali Songo, mereka lebih gencar di situ ya. Dengan strategi yang sama sebenarnya. Wayang gitu ya, pakai tradisi-tradisi Wali lokal. Songo kan dari mana kita tahu kan?
Iya, China. itu China itu. Gitu. Nah munculnya dari situ, terus GBI muncul hadir dengan kemodernisasiannya, dengan praktik bandnya, rocknya walaupun ditolak dulu ya. Kayaknya kita bawa western, tapi sekarang kalau di divisi saya, di divisi seni budaya di bawah departemen PI, walaupun saya juga ada di departemen teologi, itu embrace untuk gereja pakai udah nggak lagi harus band, tapi pakai alat musik tradisional daerah. Kami coba praktek di Kalimantan, itu salah satu alumni kita Bu di Sungai Pinyu ya gitu ya, Karel Bu. Nah itu akhirnya embrace, ada tuh sape ditaruh di ibadah gitu. Tarian tamborin diganti sekarang jadi tarian daerah. Nah kami tinggal bantuin kontekstualisasinya, tariannya itu tarian apa gitu ya. Ya udah kita cari gerakan-gerakan. Kalau dulu tarian perang melawan apa ya kita redireksi arah gitu. Dan ternyata saya lihat itu praktek berhasil karena memang secara tren kayak Gen Z dan Gen Alpha itu sekarang embrace musiknya adalah apa? Musik elektroniknya ada perubahannya, tapi kembali juga ke dangdutnya yang terkenal. Sekarang lagi happening sekali itu ada lagu Garap dan Madu ya, hipdut gitu kalau nggak salah genrenya. Hip hop tapi dangdut gitu. Nah sebelum happening itu ada lagu sebelumnya yang jadi pinnacle musik Indonesia itu dibawa sama Virginius, dia EDM tapi pakai lagu Bali. Ya, sampai akhirnya happening di Spotify, dia artis Indonesia pertama yang masuk di Times Square-nya New York ya, gitu, dipromoin di situ. Kenapa? Karena memang streamnya besar sekali, taruh EDM sama musik Bali, lagunya Latih. Itu melihat akhirnya ya udah. Dulu generasi saya geli kalau ada musik dangdut, kalau ada musik daerah kita bilang kolot, ya. Kalau ada gamelan mistis. Iya. Tapi kok sekarang malah jadi keren ya, gitu. Mungkin dekonstruksi kali kemisisannya sudah. Akhirnya ya udah instrumennya aja kita ambil. Sekarang jadi bangga gitu. Makanya jadi ingat lagunya aduh aku lupa lagi bandnya itu yang Dangdut is the music of my country itu ya gitu. Itu akhirnya balik lagi ke situ. Ya udah emang balik lagi aja ke rootnya Indonesia gitu. Nah pertanyaannya sekarang kalau kita akan ngelihat sirkular terhadap tren-tren baru dan akan kembali kepada inti pengajaran, ortodoksi GBI selain pengakuan imam GBI apakah perlu ditebalkan gitu? Ya kalau kita lihat kan sebetulnya pengakuan imannya itu udah komplit. Tetapi komplementari sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh manusia, seperti misalnya AI. Itu kan tadi kita mesti rangkul mereka di dalam kehidupan kita bergereja. Tanpa tadi kalau kita selalu curiga ini setan dan harus ditangging terus kan itu tidak akan memberikan solusi. Nah tetapi itu kan harus dirangkul. Nah apa yang kaya di dalam komunitas dan budaya-budaya kita, kalau dulu kan pokoknya budaya itu setan, budaya itu nggak boleh, itu budaya harus. Nah itu seperti Christ and culture gitu kan. Jadi dulu ada ketegangan yang dibangun bahkan para teolog, sosiolog begitu. Tetapi sekarang justru ketika dia dirangkul dengan cara yang baik, nah kemudian dengan penghargaan isinya tetap tadi ya ortodoksi itu, maka itu akan memperkaya gereja. Nah itu sebabnya kalau kita katakan kalau dulu kan kita terpesona dengan apa-apa yang berbau barat. Ya sekarang kan justru mulai terpesona dengan heritage apa yang ada di dalam budaya-budaya kita. Dan ini sekarang sedang terbuka. Kalau kita dulu terpesona selalu yang terbaik itu dari sana, ternyata yang kita punya ini pun adalah sesuatu yang baik begitu. Iya. Nah, coba contohnya misalnya ini karena ada culture gitu ya. Kita tidak kalau kita menghargai teks itu sebagai karya dan terjemahan itu sebagai karya, itu sebagaimana kita menghargai contoh saja batik ya. Batik itu kan di mana-mana tempat dia ada coraknya sendiri, kekayaannya sendiri, dan punya filosofi sendiri. Itu apakah kita membawa itu menjadi sekali lagi
budaya itu kita gunakan sebagai alat untuk memperkaya respon kita terhadap ortodoksi. Nah, ini kita bisa menghargai enggak bahwa ini adalah anugerah Tuhan, hikmat ilahi yang diberikan kepada manusia yang mestinya kita harus hargai. Dan di sini ketika kita mempercakapkan demikian, oh betapa kita mesti menghargai manusia sebagai gambar Allah mestinya. Lepas daripada ornamen-ornamen ini. Ini kan kekayaan berpikir kan. Kalau kita kekayaan berpikir, akal budi, ini kan budaya. Tetapi kadang-kadang budaya kan kita selalu nafikan segala sesuatu itu yang buruk. Nah tetapi dengan perkembangan dunia sekarang, nah itu menjadi bagian yang harus diadopsi. Jadi dekonstruksi terhadap budaya terjadi, tetapi dekonstruksi kita bergereja pun ya seperti tadi itu. Kan terjadi turbulensi tapi sekarang ditata ulang kan. Menjadi sesuatu yang baik. Nah yang benar adalah ortodoksinya memang kita harus jaga. Tantangan kita bagaimana bisa menjadi relevan dan bisa menjawab kebutuhan dari umat di tengah-tengah dunia yang berbeda. Dunia yang berubah, budaya yang berubah. Karena perubahan itu akan jalan terus termasuk oleh karena teknologi, oleh pemahaman tadi, oleh karena kecerdasan manusia. Nah tetapi ortodoksi di dalam iman kita, apalagi kita ini Pentakosta ya. Sebenarnya gini Pak Rai dengan Pak Morris. Kita mesti beruntung menjadi orang Pentakosta mestinya. Kenapa? Karena kita kan memberikan kesempatan atau membuka ruang besar bagi Roh Kudus bekerja dan karunia-karunia Roh. Ini kan kekayaan kita. Jadi kalau kita misalnya mengatakan oh adalah karunia A, B, C dan seterusnya. Bukankah dengan kecerdasan yang dimiliki manusia ini sebetulnya karunia? Apa yang ada di dalam budaya kita kan boleh kita katakan kekayaan dari hikmat Tuhan yang ada di situ yang menjadi blessing mestinya bagi gereja. Nah sekarang hikmat apa yang kita gunakan supaya bisa membangun jembatannya antara gereja dengan teknologi, gereja dengan budaya, gereja dengan kemajuan, gereja dengan, nah ini kan perlu dibangun budaya-budaya sehingga tanpa kita mengorbankan ortodoksi dari gereja, tetapi kita tetap relevan kepada dunia yang ada di sekitar kita. Karena gini, tantangan gereja itu pasti ada. Tidak mungkin gereja ada di dalam dunia kan. Kalau dulu ikon yang itu kan seperti perahu yang ada di dalam samudra kan begitu. Jadi gereja itu pasti akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan. Dinamika tantangan ini harus dijawab oleh gereja. Disitulah gereja menjadi gereja yang relevan. Tanpa dia harus quote and quote melacurkan diri dengan dunia. Ya kan? Disinilah nilai-nilai dari ortodoksi, kebenaran yang harus dipegang oleh gereja itu tetap harus dipertahankan begitu. Iya, luar biasa sekali. Ternyata saya tadi cukup banyak mikir nih gimana kalau topiknya tentang menjawab tantangan gereja di zaman modern haruskah ada kiat baru gitu. Ternyata emang balik lagi ke pemahaman awal ortodoksi, imannya kita dalam kegerejaan, dalam bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena ini jadi diskusi yang luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Gerda dan Pak Ray. Mungkin ada closing statement utamanya tentunya perihal menjawab tantangan modern ini Pak Ray gitu ke audiens kita. Kalau saya sih sederhana saja. Memang kita akan menghadapi tantangan. Cuma saya selalu berpikir bahwa kita harus kembali kepada the basic what we believe. The basic what we believe itulah yang akan selalu kita pergi ke arah itu gitu. Ketika menghadapi banyak kekacauan dalam kehidupan ini, pengajaran kita akan kembali lagi kepada basic. Sebabnya memang benar kata Tuhan Yesus ya, membangunnya itu dari dasar. Dan dasarnya apa? Batu karang ya, harus bangun dari situ. Sebabnya kalau saya berpikir ya mungkin saya veteran juga ya di dalam dunia bergereja dan dunia kependetaan. Jadi ya itu yang saya bisa bagikan ya pada generasi muda dan teman-teman juga yang
akan melayani dan sedang membangun, you need to dig up benar-benar basic fondasi daripada kepercayaan itu dan apa yang kita percayai itu. As a man, as a man of God, as a pendeta, as a gembala jemaat, as a leader, basicnya kita itulah yang harus kita dig up supaya waktu bangun di atasnya kita nggak perlu ragu untuk membangun dengan segala macam corak yang kita inginkan. Nanti kan satu waktu atasnya ini kan hilang, tinggal basic. Gitu. Wow, thank you Hari. Mungkin boleh Bugir. Oke, baik. Dalam seluruh narasi kitab suci, setiap tokoh yang ada itu kan adalah orang yang menghadapi tantangan pada zamannya. Tidak ada tokoh di dalam Alkitab yang tidak menghadapi tantangan, kesulitan dan kesukaran. Dalam setiap periode di dalam pelayanan para tokoh ini, pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan, kan dia selalu ada jalan keluar tersendiri. Selama dia berjalan bersama dengan Tuhan kan dia akan selalu ada jalan keluar yang akan dia nikmati supaya dia berkemenangan. Maka gereja dalam menghadapi tantangan dunia, kita mesti balik lagi kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, dan ini kan adalah janji yang unggul menurut saya. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi dunia itu akan tetap berubah, tetapi Tuhan berjanji akan menyertai. Nah, di awal-awalnya itu kan dikatakan pergilah ke seluruh dunia, baptis, ajar, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kan adalah kebenaran yang kita mesti pegang bersama, bahwa tugasnya gereja di dalam hidup tadi di dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki, sambil dia menata hidup sampai kepada kesudahan zaman. Dengan pergolakan ataupun pergumulan itu hal yang biasa, tapi Tuhan akan menyertai. Ini sangat rohani, Tuhan akan menyertai sampai kesudahan zaman. Wow, terima kasih Bu Gereda. Mungkin sekarang PR-nya lebih kepada menjabarkan gereja yang distinktif tapi tetap misioner. Gereja yang kuat dalam ortodoksinya tapi tetap melangkah kepada budaya sosial sekitarnya. Oleh karenanya sampaikan pesan atau komentar Bapak Ibu di dalam kolom komen, kami tunggu, dan kami menutup podcast pada hari ini sama-sama dengan salam Ikrais. Tuhan Yesus memberkati.